Baik, selamat bertemu lagi bersama saya Andri Gultom. Kita akan membahas satu hal yang menarik yang cukup menjadi perhatian publik tentang buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 7. Penulisnya ada dua orang, Rezaim Ukhrowi dan Rusnawati, yang buku itu diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenristek Dikti untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi polemiknya bermula di bab 4 Kebinekaan Indonesia, khususnya di bagian D tentang keragaman agama yang ada di halaman 79. Jadi kita lihat polemik ini bermula tentang adanya 6 agama yang diakui di Indonesia, agama resmi tentu ya. Hanya polemik ini kemudian menjadi fokus dan menjadi pembicaraan publik karena kedua penulis tepatnya itu membahas persoalan dua agama resmi yaitu Katolik dan Protestan itu ada yang keliru, terutama tentang konsep inti dari iman Kristiani, yaitu tentang Tritunggal, dan yang kedua tentang kitab sucinya yang menjadi polemik. Yang pertama, Trinitas sebagai konsep itu tertulis di buku Ajar itu adalah Tuhannya Allah, Bunda Maria dan Yesus Kristus. Ini keliru. Sebenarnya yang menjadi konsep inti dari Tritunggal atau Trinitas itu adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kekeliruan yang kedua itu adalah dituliskan secara eksplisit oleh kedua penulis bahwa Injil menjadi kitab suci baik itu Protestan dan Katolik. Jadi ini dua kekeliruan ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa penulis dalam hal ini itu tidak memiliki referensi yang kuat, pertama. Yang kedua, kompetensinya sebagai seorang penulis itu tidak melakukan eksplorasi dulu. Eksplorasi itu yang dimaksud adalah eksplorasi yang mendalam. Jadi ini polemik ini kemudian langsung ditanggapi oleh pihak kementerian. Jadi buku itu langsung ditarik dan beberapa ada yang beredar tentang perbaikan dari kedua buku itu. Jadi perbaikannya juga tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa lihat Kristenan baik itu Protestan dan Katolik itu yang menjadi poin saya dari sudut pandang saya itu bahwa kedua agama ini mestinya juga dibahas tidak secara terburu-buru, melakukan comot sana comot sini tanpa mengeksplorasi lebih dalam apa perbedaan keduanya, di mana kekhasan iman dari keduanya. Jadi secara sederhana, kalau kita mau sederhana dulu, poin yang mau dikatakan dari kontroversi ya, dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 7, kita perlu melihat bahwa kualifikasi dari penulis itu perlu dilihat. Pertama, kalau kualifikasinya betul dari pendidikan kewarganegaraan ataupun basicnya secara spesialis itu mengerti tentang teologi, itu bisa membahas tentang inti dari agama. Artinya, kedua agama yang dituliskan secara eksplisit di situ perlu dijelaskan, perlu referensi yang lebih kuat. Jadi polemik ini untuk kedepannya mudah-mudahan tidak lagi asal-asalan untuk memilih penulis, karena penulisan buku ini adalah konsumsi bagi publik, terutama anak-anak di siswa SMP. Yang terakhir yang mau dan menjadi poin saya adalah
kualitas buku sebagai literasi bagi para remaja, anak didik kita itu penting dan diberikan yang tepat. Sehingga kalau kita lihat, pihak kementerian juga perlu melakukan seleksi mana yang eligible pada penulis, dan juga editor juga bekerja untuk melihat adanya kekeliruan substansial dari buku. Selain editor juga di buku itu ada penelaah atau reviewer. Reviewer tidak hanya sekedar dicantolkan, reviewer yang memang bidangnya PPKN, tapi reviewer juga bekerja mendeteksi segala kekeliruan, melakukan review dengan ketat, analisis, sehingga hal ihwal yang remeh-temeh pun harus diperhatikan, baik itu kesalahan ketik, yang teknis, tetapi yang substansi juga harus diperhatikan, terutama 2 poin yang keliru di awal yang saya sebutkan tadi, problem inti iman, kekatolikan dan protestanisme, dan yang kedua tentang kitab suci dari kedua agama tersebut. Saya kira itu poin saya dari sudut pandang saya, semoga penjelasan saya ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.